Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang voli Indonesia, tentang Proliga, tapi bukan tentang hasil pertandingan Proliga. Kita tidak membicarakan tentang Gresik Petrokimia, kemudian Jakarta Livin Mandiri, ataupun Jakarta Popsi Vogoban, dan tim-tim lainnya. Kita membahas mengenai fenomena aneh dan tentu saja sangat menyedihkan menurut saya yang ada di Proliga 2026 ini. Jadi ternyata fenomena yang ada di Proliga 2026 yang berkaitan dengan Megawati Anggisti Pertiwi itu tidak berubah jika dibandingkan dengan Proliga 2025 kemarin. Para pemain yang ada di satu tim dengan Megawati Anggisti Pertiwi itu sangat banyak yang dijadikan kambing hitam ketika Jakarta Pertamina Indoro itu tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kita kan sama-sama tahu tuh Jakarta Pertamina Indoro di Proliga 2026 ini itu kan sudah menelan 2 kekalahan. Yang pertama mereka dikalahkan oleh Bandung BJP Tanda Mata, kemudian mereka juga dikalahkan oleh Gresik Petrokimia. Nah, ternyata di media sosial itu sangat banyak volimania yang justru menjadikan teman-teman setim dari Megawati Anggisti Pertiwi itu sebagai kambing hitam. Salah satu ini yang menurut saya sangat memprihatinkan dan juga sangat menyedihkan tentu saja itu adalah serangan atau hujatan atau bulian yang dialamatkan atau diarahkan kepada Tisha Amalia. Memang harus diakui lah ya bahwa setter dengan hitter itu kan memang memiliki peran yang bisa dikatakan sangat berkorelasi karena spike atau hit dari hitter itu kan memang sangat bergantung terhadap atau dari umpan yang diberikan oleh setter. Dalam hal ini memang hit atau spike yang dilancarkan oleh Megatron itu kan memang akan sangat bergantung dari umpan-umpan atau servis yang dilakukan oleh Tisha Amalia. Sayangnya menjadi gini teman-teman. Ini kan menjadi fenomena yang sangat menyedihkan karena sekali lagi ternyata para pemain dari Jakarta Pertamina Indoro itu sangat banyak yang dijadikan kambing hitam atau dijadikan sasaran hujatan atau bulian oleh para volimania, oleh para fans voli Indonesia khususnya lah ya, oleh penggemar Megawati Anggisti Pertiwi, terutama ketika Jakarta Pertamina Indoro itu sedang mendapatkan kekalahan atau tidak tampil sesuai dengan keinginan mereka. Kenapa ini menjadi sangat menyedihkan? Karena mereka itu kan sebenarnya di tim itu kan tidak ada masalah tuh. Misalnya Tisha Amalia dengan Megatron itu kan sebenarnya tidak ada masalah. Kemudian para pemain lainnya dengan Megawati Anggisti Pertiwi itu kan tidak ada masalah. Tapi justru yang menjadi masalah itu adalah pola pikir atau ekspektasi atau harapan dari para penggemar Megawati Anggisti Pertiwi sendiri. Karena ya mungkin mereka itu akan selalu pengen melihat Megatron itu tampil gacor banget, tampil sangat istimewa banget. Seperti ketika Megatron itu masih bermain di Red Spark di Liga Voli Korea. Kenyataannya menjadi gini bahwa Megatron itu kan bergabung di Jakarta Pertamina Indoro itu kan merupakan dalam tanda kutip pemain baru meskipun di Proliga sebelumnya dirinya juga pernah bermain di Pertamina. Nah, dengan status sebagai quote and quote dalam tanda kutip anak baru ya tentu saja Megawati Anggisti Pertiwi itu kan masih harus membutuhkan adaptasi, masih harus membangun chemistry, masih harus memahami game plan yang diterapkan oleh pelatih Jakarta Pertamina Indoro. Pertanyaannya, kok bisa-bisanya pemain lain itu justru dijadikan kambing hitam oleh para volimania, khususnya oleh para fans dari Megawati Anggisti Pertiwi. Ini kan sesuatu yang sangat tidak masuk akal karena logika gampangnya menjadi gini aja deh. Voli itu kan olahraga tim tuh, jadi tidak bisa satu pemain itu akan menggendong tim itu sendirian. Pasti akan membutuhkan libero, akan membutuhkan middle blocker, akan membutuhkan setter, dan lain sebagainya. Nah, mungkin para fans dari Megatron itu menganggap bahwa Mega itu tidak mendapatkan servis atau tidak mendapatkan umpan-umpan yang memanjakan dari Tisha Amalia. Ini juga menurut saya logical fallacy atau kesalahan berpikir yang sebenarnya tidak perlu. Karena apa? Mereka itu kan satu tim tuh. Tisha itu kan dia pasti akan memberikan umpan yang memanjakan atau umpan yang sangat matang kepada Megawati Anggisti Pertiwi. Pertanyaannya, gimana caranya bagi Tisha Amalia itu akan memberikan umpan yang baik kalau ternyata receive-nya itu bermasalah atau receive-nya tidak maksimal? Ya tentu saja dirinya akan morat-marit. Sayangnya, mungkin ini gini ya, logikanya. Sayangnya adalah para fans dari Megatron itu hanya ingin melihat bahwa Mega itu spike-nya bledos nggak karu-karuan. Kan di volley itu kan spike yang bledos dengan
tipuan itu kan poinnya sama-sama satu tuh. Sayangnya yaitu tadi bahwa akhirnya para pemain yang satu tim dengan Mega itu selalu dijadikan sasaran hujatan, sasaran bulian dari para penggemar Megawati Anggisti Pertiwi. Justru dengan pola pikir seperti itu atau dengan hujatan seperti itu, hal itu bisa membuat situasi di internal sebuah tim yang dibela oleh Megatron itu akan semakin berbahaya lagi. Karena apa? Sebenarnya sekali lagi mereka itu kan tidak ada masalah tuh. Mereka itu kan sebagai pemain voli profesional. Hampir tidak mungkin pemain voli profesional kemudian misalnya setter tidak akan memberikan umpan yang baik kepada hitter, kan nggak mungkin. Kemudian juga libero itu kan tidak mungkin akan asal-asalan untuk menerima bola pertama. Pasti mereka akan selalu berusaha untuk memberikan permainan atau menunjukkan performa yang oke di tengah lapangan. Ini kan juga hampir mirip dengan kejadian ketika misalnya atau fenomena lah ya, ketika pemain lain itu dianggap tidak suka dengan Megatron. Ini kan logikanya menjadi logical fallacy ya, menjadi kesalahan berpikir. Kita ambil contoh di Gresik Petrokimia di Proliga 2025 kemarin. Kok bisa-bisanya misalnya Arnita Putri dianggap tidak mau memberikan umpan kepada Megatron? Ini kan nggak masuk akal. Belum lagi ini yang sangat banyak di medsos yang hoak-hoak nggak karu-karuan, hoak-hoak yang sangat menyedihkan dan kurang ajar sebenarnya gini. Misalnya Mediol Yoku itu kan selalu di framing bahwa dirinya tidak suka dengan Megatron. Ini kan nggak masuk akal. Gimana ceritanya? Mereka itu loh satu tim. Di Timnas Indonesia juga mereka itu kan satu tim juga. Apalagi kalau kita bicara lebih skalanya lebih gede lagi. Misalnya dengan Yola Yuliana. Ini kan pokoknya berkaitan dengan Mega itu pasti Mega akan disanjung-sanjung, tapi berkaitan dengan Yola Yuliana, ya Yola Yuliana itu akan dalam tanda kutip, akan direndah-rendahkan. Padahal perlu ditegaskan, tidak ada masalah kok antara Yola Yuliana dengan Megawati Anggisti Pertiwi. Kalau orang-orang yang menuding bahwa Yola Yuliana itu bermusuhan dengan Megatron atau memiliki masalah pribadi dengan Megatron, kalau mereka disuruh membuktikan faktanya atau memberikan bukti validnya, mereka juga nggak akan bisa. Itu artinya jangan-jangan sekali lagi mereka hanya termakan framing, hanya memandang bahwa Mega itu harus selalu baik, harus selalu mendapatkan umpan yang mulus banget, yang memanjakan banget. Tapi di sisi lain, kan mereka mungkin tidak bisa untuk melihat secara keseluruhan bagaimana performa pemain di tengah lapangan. Apakah Mega pemain bagus? Iya. Apakah Mega pemain yang luar biasa? Iya. Tapi pertanyaannya, Mega itu kan tidak akan bisa untuk bermain sendirian di tengah lapangan. Pasti membutuhkan pemain lain. Sayangnya yaitu tadi bahwa ini nggak tahu ya, mungkin ini hanya ada di segelintir fans Mega aja. Mereka itu kan selalu menganggap bahwa pemain lain itu menjadi biang keladi atau menjadi kambing hitam dari performa Mega di tengah lapangan. Nah, yang sangat merepotkan itu adalah pasti yang akan dihujat itu biasanya adalah setter, karena ya balik lagi, setter itu kan memang memiliki atau mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan hitter. Nah, di medsos itu kan Tisha Amalia, aduh, parah, gila-gilaan, dihujatnya nggak karu-karuan, dibulinya, menyedihkan pokoknya. Sangat disayangkan sebenarnya dengan adanya pola pikir seperti itu, karena ya itu tadi, agak logical fallacy-nya itu kan sangat sangat tidak masuk akal lah. Sebenarnya menjadi gini, bahwa suka dengan seseorang itu kan boleh tuh, tapi yang perlu digarisbawahi atau underline itu adalah jangan fanatik buta deh, karena ngapain fanatik buta banget terus kemudian menganggap bahwa pemain A bagus banget, misalnya kita bicara idola ya, pemain idolanya bagus banget tapi akhirnya merendah-rendahkan pemain lain, itu kan nggak masuk akal, nggak fair juga. Beda cerita dengan misalnya kalau kita beradu atau kita menyodorkan statistik. Nah, dari statistik itu kan tidak bisa diutak-atik itu, men can lie, woman can lie, numbers cannot lie, kan gitu istilahnya. Jadi sekali lagi, fenomena ini kan sebenarnya harus diakhiri tuh. Tapi ya memang kalau karakter netizen di kita itu kan memang seperti itu. Pokoknya person atau public figure yang dipuja-puja ya akan atau menjadi idola ya akan dipuja habis-habisan, sementara yang lain akan direndahkan habis-habisan. Nah, kalau kita bicara konteks di volley,
fenomena ini yang sebenarnya terus berulang. Bahkan ketika Mega itu masih di Red Spark, pemain lain itu kan juga kena imbasnya tuh. Mereka juga mendapatkan serangan-serangan yang sebenarnya sangat tidak masuk akal, yaitu tadi logical fallacy-nya itu kan menjadi sebuah fenomena yang sangat menyedihkan. Atau gini, jangan-jangan nanti kalau misal Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara Proliga 2026, jangan-jangan yang akan dipuji habis-habisan oleh fansnya itu adalah Mega doang. Padahal sekali lagi, pemain lain itu kan juga memiliki kontribusi yang sangat besar tuh. Mereka juga memiliki peran yang sangat signifikan di tengah lapangan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kalau ternyata nanti Pertamina Enduro juara dan yang dipuji habis-habisan, yang dianggap bisa membantu Jakarta Pertamina Enduro hanya Megawati Hangisi Pertiwi, ya sekali lagi, logical fallacy-nya itu kan akhirnya harus diperbaiki. Nggak fair juga buat pemain lain. Kasihan loh pemain lain, artinya mereka itu kan tidak memiliki masalah pribadi, mereka tidak memiliki dendam dengan Mega. Hubungan mereka itu kan baik-baik aja, tapi justru yang ribet, yang riweh, yang berisik sendiri itu adalah fans-fans atau volley-mania yang sebenarnya mereka hanya melihat pertandingan dari satu sisi aja. Bahkan sisinya ini juga bukan sisi statistik loh, tapi juga sisi personal. Artinya hanya, oh pokoknya Mega harus baik, enggak juga. Atau jangan-jangan menjadi gini, ketika fans itu terus-terusan memuji atau melambungkan nama Mega tapi merendahkan pemain lain, justru hal itu membuat Mega bisa jadi merasa tidak nyaman. Karena apa? Ya Mega, sekali lagi, Mega dengan pemain lainnya itu kan tidak ada masalah tuh. Mereka hubungannya baik-baik aja. Tapi karena ada omongan-omongan atau logika berpikir yang salah dari fans, ya akhirnya pemain lain di tim itu kan akhirnya ya terkena imbasnya. Dan sebenarnya gini, ini amit-amit aja. Semoga hal itu tidak berpengaruh terhadap hubungan person to person, pemain di antara pemain, misalnya Mega dengan Tisha, Mega dengan pemain lainnya, Mega dengan Medel Yoku, dengan Arnita Putri, karena ya fans itu kan sebenarnya harus berpikir rasional tuh, logikanya dipakai juga. Jangan fanatik buta, intinya itu aja yang sebenarnya perlu ditegaskan. Nggak usah fanatik buta bahwa Mega baik, iya, Mega istimewa, iya, Mega bagus, iya. Tapi apakah kalau Mega sendirian, apa dia bisa menggendong tim? Enggak juga. Kemudian juga yang perlu dipikirkan adalah dampak psikologis yang bisa didapatkan oleh Mega dari omongan-omongan netizen atau volley-mania. Karena semakin fans Mega berisik, Mega itu kan mungkin bisa terganggu tuh. Apalagi dulu Mega itu kan sempat membuat postingan di Instagram Story mengenai hoax yang ada di media sosial. Jadi saat itu Mega itu kan sudah menepis berbagai rumor atau berbagai isu hoax yang beredar luas di media sosial. Memang tidak secara spesifik menyebutkan jenis hoaxnya ya, tapi kalau kita bicara yang saat itu ramai kan biasanya hoaxnya itu adalah Yola tidak suka dengan Mega, kemudian Arnita Putri tidak mau memberikan umpan kepada Mega, Medel Yoku tidak suka dengan Mega. Itu kan semua hoax yang nggak masuk akal, nggak bisa dipertanggungjawabkan dan hanya akan menjadi penilaian subjektif yang sangat negatif. Ya semoga aja sih nggak ada kayak gitu-gitu lagi ya. Maksudnya volley Indonesia masa harus dikait-kaitkan dengan kayak gitu kan? Kita pengen volley Indonesia itu justru berkembang di ranah yang lebih positif tuh. Misalnya timnya semakin banyak, kemudian jadwalnya semakin bagus, kemudian hadiahnya semakin banyak, kemudian pemain-pemain bintang terus bermunculan dan lain sebagainya, bukan justru direcoki dengan penilaian-penilaian subjektif yang sifatnya itu sangat negatif dari fans pemain tertentu. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai fenomena yang berkaitan dengan Mega dan pemain lainnya? Silakan tulis di kolom komentar. Sekali lagi, buat fans Mega, tolong berpikir rasional, tidak usah fanatik buta. Mega tidak ada masalah dengan pemain lainnya, pemain lain juga tidak memiliki masalah dengan Mega. Hubungan mereka itu adalah hubungan yang sangat baik, hubungan yang sangat profesional. Sehingga ya komentar-komentar yang nggak penting sebenarnya dan nggak berguna, nirfaedah di media sosial, tolong dihentikan. Kita doakan timnas Indonesia semakin berprestasi dan juga volley Indonesia diurus oleh PPVSI dengan semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.